أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. Bapak, Ibu, hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah SWT, mengisi kekosongan jadwal pada subuh hari ini, insyaallah kami akan menyampaikan satu buah hadis dari baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, Inna aswa'an nasi sarikatan ladhi yasriku salatu. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasrikuha? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, seburuk-buruknya pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka mencuri dari sholatnya? Maka Rasulullah SAW bersabda, dia tidak menyempurnakan rukunya dan tidak menyempurnakan sujudnya. Hadis ini berkaitan dengan perintah untuk tumanina, Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah SWT. Tumanina itu adalah rukun sholat terakhir yang tidak tercatat di dalam kitab-kitab fikih yang menjelaskan tentang rukun sholat. Apa itu tumanina? Secara bahasa, tumanina itu selalu bisa kita artikan sebagai tenang di dalam sholat, tidak terburu-buru. Baik dari sisi bacaan, apalagi gerakan. Dan dipastikan kalau ada orang terburu-buru di dalam sholat, baik bacaan maupun gerakannya, maka tidak sah sholatnya. Sekiranya kita berada di belakang imam yang terburu-buru, maka kita dibenarkan untuk meniatkan diri sekalipun berdiri di belakang imam, dan kita dibenarkan untuk mufaraqah, meniatkan diri keluar dari jamaah itu, sekalipun kita tetap mengikuti gerakan sholatnya, tapi statusnya kita sudah sholat sendiri. Sebagai contoh, ketika di awal kita membaca surah Al-Fatihah, ini rukun. Dan setiap kita wajib membaca Fatihah, imam maupun makmum. Lalu ketika kemudian Fatihah kita baru setengah perjalanan, iyyaka na'budu misalnya, imamnya ruku, dua pilihan. Ikut dengan imam itu memotong bacaan kita, atau kita mufaraqah. Biar kami imam merukuk, kita tinggal. Tapi statusnya keluar kita di jamaah. Tapi demi menyelamatkan sempurnanya imam. Apalagi kalau berdua jadi makmum. Misalnya ada orang terlambat ke sini sholat, dia masuk, kita juga masuk. Kita datang berdiri di sampingnya sebagai makmumnya. Tapi model sholatnya tidak beres, terburu-buru apa semua, melangkah ke kiri, ke kanan karena sebelah kirinya dia. Melangkah ke kanan satu langkah, memisahkan diri dari dia. Biarkan dia lakukan sholatnya dengan terburu-buru, kita tidak. Saking pentingnya tumanina. Maka Nabi bilang sejelek-jelek pencuri adalah orang yang mencuri sholatnya. Sahabat tanya, siapa mereka itu? Orang yang kemudian ketika ruku, belum lurus dia punya punggung, naik lagi. Ketika dia tidak, belum lurus naik, turun lagi, sujud. Belum disampai baik dia punya jidat ke sajadannya, bangun lagi untuk duduk di antara dua sujud. Belum lurus duduk di antara dua sujud, turun lagi. Bagaimana kasusnya dengan 23 rakaat 7 menit salat tarawih? Ini kita lihat di internet. Bagaimana kasusnya? Sudah mutlak dipastikan bahwa salatnya tidak sah apapun dari itu. Tapi juga
seorang imam harus profesional. Jangan karena bacanya panjang, sepanjang-panjangnya nanti terjadi kasus di Malaysia, ditampar sandal imamnya. Maka dia butuh profesional. Terus ukuran tumanina seperti apa Bapak Ibu? Tidak ada juga jam, tapi ada penceramah saya dengar dia jelaskan di YouTube itu. Ukuran tumanina itu kalau dia mau diukur dari detik, maka itu minimal 2,5 detik. Kalau diukur dari bacaan, satu kali dia mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la dengan tenang. Kira-kira lantunannya seperti ini cara aku membaca. Subhana Rabbiyal A'la. Ukurannya satu kali. Batas minimalnya itu tumanina. Ketika dia ruku, Subhana Rabbiyal Azim. Itu ukurannya. Jadi memang harus hati-hati barang, karena tidak boleh saling menyalahkan. Ketika makmum bilang, kenapa kita cepat sekali? Imamnya bilang, itu salahnya makmum, kenapa dia tidak ikuti saya? Atau sebaliknya makmum menyalahkan imam. Maka yang terpenting adalah mari perbaiki sholat. Ambil pada posisi tumanina secara umum, tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu singkat. Ambil ukuran umumnya. Kenapa kemudian ketika kita mau salat, imamnya itu disunahkan balik ke belakang dulu, lihat shaf, satu meluruskan, yang kedua dia lihat kondisi siapa orang di belakang saya ini. Adakah orang sakit, adakah orang tua, adakah orang musafir. Maka mereka punya kepentingan yang berbeda-beda. Maka ambil standar tengahnya, jangan terlalu lama, jangan terlalu singkat, supaya semua orang yang ada di belakang terakomodir kepentingannya. Yang tua tidak terlalu capek berdiri, yang musafir tidak terhalang begitu lama untuk melanjutkan perjalanannya, dan lain-lain sebagainya. Begitu kemudian yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka tumanina ini bagus sekali menjadi penting. Tapi tumanina itu tidak termasuk pengukur. Orang mau baca Qul huwallahu silakan. Orang mau baca Qul inna a'tainakal kautsar silakan. Yang masuk dalam kategori tumanina ini adalah gerakan dan bacaan di antara gerakan. Sami Allahu liman hamidah. Otomatis tumanina Pak kalau dibaca baik-baik itu doa setelah sami Allah. Ada dua doa yang populer yang sering kita baca. Satu, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, hamdan katsiran, thayyiban, mubarakan. Kalau lapa-lapanya seperti ini saya baca, pasti tumanina. Apalagi kalau yang pilihan kedua yang kita baca, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, wa milkus samawati milkul ardi wa minhu ma syi'ta min syai'in ba'd. Lebih panjang lagi itu Pak. Maka otomatis semuanya ini. Tapi herannya kenapa ada orang Sami Allahu liman hamidah langsung itu berarti pasti dia tidak baca itu Pak. Atau mulutnya tidak pernah berhenti membaca, bergerak tapi membaca. Maka ternyata ini menjadi syarat diterimanya sholat. Saya mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak menggurui, hanya sharing saja. Karena saya pasti yakin bahwa kita sudah paham juga ini. Cuma kadang-kadang terluput dalam prakteknya. Tapi ada juga Pak orang yang maunya diikuti, maunya lama. Di Malawi itu Pak, hati-hati jadi imam di Malawi. Ada itu orang tua di sana itu yang raja tasawuf di Malawi itu namanya Pak Siken Musa. Wah, parah itu Pak. Saya merasa bahwa standar sholat saya itu sudah standar, tapi dia bilang sama saya, kau itu kayak setan sholat. Kenapa Pak? Buru-buru sekali. Saya bilang sama orang Malawi, siapa saja yang ditegur ini? No, banyaknya bukan cuma kamu. Kemarin saya ceramah Ramadan di sana, saya sayangkan beliau tidak ada, padahal saya mau sampaikan. Iya, pas sudah sholat isya pulang nih, saya bilang, ini Pak Siken menegurnya seperti apa? Waktu saya sholat sunat duhur, sebelum sholat duhur sama dia, 4 rakaat saya sholat sunat sebelum duhur, 4 rakaat juga dia. Saya tidak bermaksud berlomba, tapi jauh lebih kurangnya aku. Terus di mana letaknya kemudian dia tegur saya bahwa kau itu kayak setan sholat, terlalu cepat. Saya tanya orang di sebelah, orang-orang situ, kenapa beliau itu begitu? Belum begitu memang, bukan cuma kau. Nah ini imamnya curhat sama saya, dan mau mundur Pak. Kenapa tidak ada? Nampak pidato tadi Pak Siken Musa terlalu cepat. Saya bilang, sorry Kak Imam, dan tidak mau juga. Saya bilang, itu susah.
Saya mau tanya, apakah dibaca itu Pak? Bagaimana ukuran mata? Padahal kalau Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, kan 3 kali. Kalau saya itu baca Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, kurang lebih panjangnya. Artinya ini ambil standarnya itu. Sholat di masjid, sholat di rumah sama Pak. Tapi ini jadi masalah karena mencatat setan. Apalagi kami imam Pak. Baik kalau jadi imam merasa kita hebat, itu kadang-kadang saya bilang wahai mau mundur jadi imam. Karena dari itu perintah godaan setan. Kalau jadi imam itu kita yang terhebat. Yang jadi masalah, kadang-kadang jadi imam di mantap gerakan, tapi kalau salat sendiri bikin biasa saja. Harusnya kan sama. Mau jadi imam, mau jadi siapa saja, tetap harus sama sholatnya. Mau sholat di masjid, mau sholat di rumah harus sama. Tapi kenyataannya tidak. Dan di mana-mana orang begitu. Orang di BKD itu, selama ini selama bulan puasa, kalau pagi saya pergi sholat di masjid BKD itu, ada kemas di situ itu mas pasabeda itu yang petugas masjid. Nah hafal kayaknya orang muridnya sholat di situ Pak. Nah tanya Pak, sini dulu, nanti Mas. Dia bilang kalau bapak itu sholat. Atau apa pernah baca? Dan apa memang Mas? Dia bilang tidak sampai 1 menit selesai lagi 2 rakaat. Saya bilang, bukan hati kata kamu Mas. Dia bilang, iya apa itu? Artinya kita tidak mau dilarang keras mengintip orang Pak, dilarang keras. Kalau ada orang salah yang kita dilihat, ini orang sedang dilarang keras itu. Itu hanya sebagai perbandingan bahwa kalau begitu modelnya sholat Pak, maka dipastikan tidak ada tumanina. Dan tumanina itu Pak kemudian menyebabkan tidak terima sholat. Jadi perhatikan kalau bangun kita duduk sami Allahu liman hamidah, tinggallah saja. Baca itu doa yang memang harus Pak. Sampai di bawah rasakan dulu nikmatnya sujud. Tinggal lagi sebentar, satu ukuran Subhana rabbiyal a'la. Baru kemudian bangun lagi. Sampai di atas rasakan dulu duduk di antara 2 sujudnya kita nyaman, baca Rabbi wafirli warhamni wajahuni dan seterusnya, baru kemudian sujud. Jangan sampai capek saja di sholat, lalu kemudian seterusnya kita dianggap sebagai pencuri. Satu hadis terakhir yang saya ingin bacakan, Rasulullah mengatakan, la yanzurullah azza wa jalla ila sholati abdin la yuqimu fiha sulbahu baina ruku'aha wa sujudiha. Artinya Allah tidak akan melihat seorang hamba yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Hadis riwayat Ahmad. Artinya salat kita di Allah tidak mau lihat Pak. Kalau kita terburu-buru di dalam melaksanakan ibadah salat. Mari kita sama-sama belajar, tenang-tenang di dalam salat. Tidak juga dituntut terlalu lama, tapi jangan terlalu singkat. Sampai kasusnya seperti yang tadi 30 rakaat tetapi tidak sampai 7 menit, 11 rakaat tapi tidak sampai 5 menit. Kalau saya tidak usah sholat kalau begitu, biar 2 rakaat kalau memang bisa mantap. Kalau banyak rakaat lalu mantap jadi bagus lagi. Tapi daripada memburu 23 dengan jangka waktu 7 menit, lebih baik 2 rakaat tadi mungkin kita bisa kerja 5 menit, 4 rakaat tadi kita bisa kerja 10 menit. Kita coba-coba saja ulang-ulang. Kami di sini kalau malam jam 2 lewat sudah mulai sholat, ya kita coba-coba. Itu anak-anak banyak saya temani di Pak, mungkin capek. Nanti hampir saya bilang walaupun baru berdiri lagi takbir itu ulah dia Pak. Tinggal tidur. Ya anak-anak tak semua, tapi tidak apa-apa lah. Yang penting dia dulu datang ke masjid, temani kita ini Pak. Persoalan dia main-main apa, tidak apa-apa sih. Daripada dia balap-balap dia mau baracu, biar di sini di masjid dia main-main. Begitu waktu sholat jam 2 kita kasih bangun, siap sholat. Alhamdulillah. Ya, walaupun itu tadi modelnya, hampir diwalat lagi baru bangun lagi dia. Sudah itu lagi keluar berduduk, biar tidak apa-apa. Penting dia dulu mau hadir di masjid, sama-sama kita kemudian duduk. Belajar yang menunjukkan 10 hari Ramadan beriktikaf dan melaksanakan ibadah haji. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, dari awal saya sampaikan bahwa saya mohon maaf tidak di sini saya lebaran. Saya lebaran di Makassar. Jadi ada kemungkinan 2 kali dari kita lebaran Pak. Jadi mohon disusun memang ini siapa panitianya hari pertama.
Jago wanitanya hari kedua, karena tidak mungkin bersatu seperti tahun lalu, tidak mungkin bersatu. Persoalannya adalah ujung-ujungnya saling menyalahkan lagi. Sempurna yang hari pertama, belepotan yang hari kedua. Iya, jadi disusun baik-baik Pak. Saya sudah berusaha perbaiki yang hari kedua dulu itu. Saya uruskan di penceramahnya, saya uruskan di sound systemnya, habis itu saya tinggalkan. Tapi saya tidak tahu bahwa ternyata belepotan. Iya, imamnya salah, dibenarkan, yang membenarkan tambah kasih salah. Iya, jadi begitu Pak. Jadi diatur memang nanti mungkin kita ada musyawarah atau apa supaya Ramadan kita menjadi bahagia, Ramadan ceria, Lebaran ceria. Jangan ada yang cerita di belakang, begini begitu, jangan lagi ada. Yang mau Lebaran hari Jumat, tidak apa-apa, karena memang ada yang pakai itu. Jangan langsung justice, Muhammadiyah Pantun kau jadi hari Jumat kau ya nanti, karena tidak semua juga Muhammadiyah yang Lebaran di hari Jumat. Ada tunjuk orang lain. Kalau saya lihat di undangannya Pemda, sudah beredar nih, Pak Amir MR khutbah, Pak anaknya Pak Kamal bin Sita imam di Abu Bakar Lambogo. Tidak tahu adakah juga hari Sabtu itu, tapi hari Jumat ada. Nah, kita di Pinang karena terbiasa melakukan Lebaran sendiri, ya Jumat dan Sabtu misalnya nanti atau hari pertama dan hari kedua. Maka silakan diatur siapa hari pertama, siapa hari kedua. Pun kalau misalnya di hari kedua itu tidak ada, Ustaz, kita dapat. Saya sudah bilang sama Pak Amir, tak apa-apa Ji, tidak puasa di ini hari. Besok kita Lebaran sebagai imam dan khatib, kalau memang tidak ada yang bisa hadir, bersedekah. Tidak ada gitu larangan bilang kalau hari ini tidak puasa, tidak boleh Lebaran besok. Kalau di kampung tak sendiri jadi tidak puasa, tidak ada orang Lebaran, kan tidak mungkin Lebaran sendiri, karena bukan corona. Iya, mesti Lebaran di berjamaah, maka boleh bersedekah. Jangankan itu di salat wajib saja kita bisa bersedekah Pak. Masih duduk-duduk di sini, sudah salat duhur misalnya. Ada orang masbuk atau terlambat lalu, misalnya saya di salat baru dia datang. Dia mau salat duhur sendirian, maka bisa kita bilang sama dia, Pak, ayo kita berjamaah Pak, saya sedekah jamaah sama Bapak. Kita jadi makmumnya dia, statusnya dia salat wajib, statusnya kita salat sunat, sekalipun para kafir kita kerja. Bahkan kalau dia merasa bahwa saya tidak bisa jadi imam Pak, salat isya misalnya, jelek bacaanku, tolong diimami saya, tidak apa-apa Pak, kita jadi imamnya, statusnya kita salat sunat, dia statusnya salat wajib. Kan biasa ada begitu, satu mobil datang, baku dorong-dorong nih, tidak ada yang sanggup jadi imam. Maka mungkin dia bilang, Pak, bisa kan jadi imam saya? Saya sudah sholat isya. Tidak apa-apa kita sedekah jadi imam itu mereka. Apalagi kalau hanya sama sunat. Kalau kondisinya seperti ini, tidak apa-apa. Cuma karena saya sudah terlanjur agendakan, maka saya diundang khutbah di Makale. Tapi karena keluarga sudah bilang, sudah diputuskan bahwa keluarga akan bertemu Lebaran kemungkinan kalau bukan di Goa di Takala, maka kan tidak mungkin saya juga pulang ke bapakmu Lebaran, biar bisa di sini. Supaya dia bahagia, saya bilang pulang ke bapakmu Lebaran, saya pulang ke mertuaku Lebaran. Nah, ketemu di tengah tuh, gitu. Jadi begitu Bapak. Jadi jangan Lebaran menjadi polemik di antara kita, pasangannya pun jangan jadi polemik. Mari kita atur baik-baik, mudah-mudahan sekali lagi Ramadan yang menjadi Ramadan yang bahagia dan Lebaran yang menjadi Lebaran yang ceria. Kalau yang dimaafkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.